Halo para kaum penikmat cincau dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi di channel 4 Pemuda Terserah. Perkenalkan dulu, nama saya Jimmy Cappuccino. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Parker yang diproduksi oleh ayah saya sendiri, yaitu Jason Statham. Milo, for a week or so. Claire? Film dibuka dengan memperlihatkan suasana di sebuah tempat hiburan yang ada di Chicago. Ini adalah bebenguk Parker. Dirinya datang ke tempat tersebut bukanlah untuk mencari hiburan, melainkan dia akan merampok penjual tiket yang ada di sana. Ternyata Parker tidak sendirian, dia ditemani oleh beberapa rekannya yang sedang melakukan penyamaran. Ini adalah bebenguk Carson, dirinya menyamar sebagai petugas keamanan. Di lain sisi ini adalah Melander dan Ross, mereka berdua menyamar sebagai badut di tengah-tengah karnaval. Lalu ini adalah Hedwig, dia tidak sedang dalam penyamaran, dirinya hanya bertugas sebagai pembuat kekacauan untuk mengalihkan petugas yang berjaga di sana. Saat tengah-tengah karnaval, ternyata Melander dan Ross keluar dari sana. Mereka mendatangi sebuah gang kecil yang ada tepat di samping penjual tiket tersebut. Dengan sebuah kain, setelah itu Ross mencoba untuk membongkar dinding yang ada di sana, sedangkan Melander memberi tanda kepada Parker dan Hedwig bahwa rencana sudah siap untuk dilaksanakan. Di lain sisi, si Parker yang melihat pertanda itu menyuruh Hedwig untuk membuat kekacauan dengan membakar jerami yang ada di dekat kandang sapi. Namun dirinya mendapatkan masalah karena tidak diperbolehkan masuk oleh petugas yang berjaga di sana. Di tempat lain, Melander dan terus mencoba membongkar pintu yang ada di bawah penjual tiket tersebut. Sedangkan Parker terlihat sedang menarik perhatian dari salah satu petugas yang ada di sana. Setelah itu pun mereka memulai aksi. Type it in. Setelah menyikat semua orang yang ada di sana, mereka pun bergegas membuka berangkas dan mengambil uang yang ada di sana. Di lain sisi, Hedwig yang tidak bisa masuk ke dalam kandang sapi, dia pun membakar jerami yang ada di sekitar tempat dansa. Namun ternyata di tempat itu ada tumpukan gas dan akan meledak. Kembali kepada Parker di tengah-tengah aksi perampokannya, ternyata di sini ada flashback yang menceritakan bagaimana Parker bertemu dengan mereka. Ternyata Parker mempunyai pacar yang bernama Claire, lalu ayahnya yang bernama Harley memperkenalkan Parker kepada mereka. Setelah itu ayahnya merencanakan sebuah pencurian yang ternyata rencana itu sedang mereka lakukan di tempat hiburan tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil mendapatkan uang itu dan pergi dari sana bersama Carson yang sudah menunggunya dengan sebuah mobil polisi. Namun ternyata di sisi lain kekacauan yang diperbuat Hedwig terlalu berbahaya. Api tersebut membakar gas yang ada di sana dan meledakkan tempat itu, keluar dari tempat penjualan tiket dan melepaskan penyamarannya. Setelah itu dia bergegas menemui Hedwig di sebuah bangunan kosong yang ada di sekitar sana. Parker yang kesal karena perbuatan Hedwig pun memukulnya. Tak lama kemudian Melander Big fucking deal. Someone gets hurt, cops come after us. That's the big fucking deal. 30 seconds. Ross dan Carton pun datang. Mereka yang tidak mempunyai banyak waktu pun segera pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan mereka ternyata mempunyai rencana selanjutnya dan akan mengajak Parker dalam aksi tersebut. Namun Parker yang merasa sudah cukup dengan uang hasil curiannya, dia tidak mau mengikuti mereka hingga akhirnya baku tembak pun terjadi di dalam mobil. Melander yang melihat kesempatan itu menyuruh Hedwig untuk membunuh Parker. Tak lama kemudian setelah kejadian tersebut, ada satu keluarga yang menemukan Parker di pinggir jalan. Mereka mencoba menolong Parker dan membawanya ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Parker mendengar berita bahwa kejadian yang diperbuatnya sudah memakan 7 korban. Di antaranya 1 korban pria meninggal. Pria tersebut berusia 51 tahun dan 6 lainnya mengalami luka ringan.
Itu sangat membuat Parker kecewa karena selama ini akhirnya Parker tidak pernah mau menyakiti orang yang tidak bersalah. Tak lama kemudian, pihak kepolisian datang ke rumah sakit untuk memeriksa Parker. Dirinya yang masih terbaring di sana mencoba melarikan diri dari sana dengan sebuah mobil ambulan. Setelah itu, Parker berhenti di sebuah hutan untuk beristirahat dan memulihkan dirinya di dalam ambulan tersebut. Singkat cerita, setelah pulih, Parker yang tidak mempunyai uang sepeser pun memutuskan untuk menculai uang dari para pencuri amatir yang ada di sekitar sana. Setelah berhasil mencuri uang, Parker melanjutkan perjalanan dengan terus-menerus berganti mobil hingga akhirnya Parker mendatangi rekannya Harley yang bernama Norte. Di sana Parker membayar Norte untuk membuat beberapa dokumen palsu seperti akte, paspor, dan KTP. Dokumen tersebut akan selesai dalam waktu 5 hari. Setelah itu Parker menghubungi Harley dan mengatakan bahwa mereka berempat sudah mengkhianati dirinya. Meminta bantuan kepada Harley untuk memberikan kabar kepada kekasihnya bahwa dia akan pergi lebih lama. Lalu dia pun menanyakan kepada Harley di mana dia bisa menemukan Melander. Di sini Harley mengatakan bahwa itu bukanlah ide yang bagus karena ternyata email Anda tidak bekerja sendiri. Seperti yang dipikirkan, Melander mempunyai koneksi yang besar di kota Chicago yang dipimpin oleh Denzinger. Namun karena Parker memaksanya, dia pun memberikan sebuah nama Bobby yang ternyata itu adalah saudaranya Hedwig. Setelah mendapatkan info itu, Parker bergegas ke sana dengan mobil curian baru. Sesampainya di sana, Parker langsung mengajar anak buahnya Bobby dan menginterogasi Bobby di mana dia bisa menemukan mengantar Bobby. Mengatakan mereka semua berada di Palm Beach, Florida. Setelah mendapatkan info keberadaan mereka, dia pun pergi dan menghubungi Harry agar mereka satu keluarga pergi dari sana untuk menghindar dari masalah. Get out of here. Do you have any concept of the unholy shitstorm? Singkat cerita, di Palm Beach, Hedwig mendapatkan kabar bahwa saudaranya Bobby dihajar oleh seseorang yang sedang mencari mereka. Di sana semua berpikir bahwa itu adalah Parker. Melander yang merasa takut menyuruh Hedwig untuk menghubungi Denzinger dan mengirim seorang yang profesional untuk membunuh Parker. Di lain sisi, Harley menyuruh untuk bersiap-siap dan pergi dari sana. Dia akan menjemputnya dalam waktu 15 menit lagi. Lalu saat Claire sedang bersiap-siap, ada seseorang yang mendatangi rumahnya dan mencoba untuk membunuhnya. Namun akhirnya Claire bisa melarikan diri dari sana melalui jendela kamarnya. Orang tersebut ternyata adalah orang yang disuruh oleh Denzinger untuk membunuh Parker. Di perjalanan, Claire menghubungi Parker bahwa di rumahnya sekarang ada seseorang yang mencoba membunuhnya. A strange man with a big knife let himself in. Was that a message too? There's no calls. You'll be safe there. Want to make sure nobody. Parker mencoba untuk menenangkan Claire dan menyuruhnya ke pemancingan yang ada di sana. Dan Parker berjanji akan menemui Claire minggu depan. Setelah itu Parker datang kembali ke tempat untuk mengambil dokumennya. Namun ternyata di sana ada beberapa orang yang sedang mencari Parker. Dia pun masuk dan mencoba melawan mereka. Dissatisfied customers. What I have is you, and now I have this. Setelah berhasil membunuh mereka semua, pun pergi menemui Harley. Setelah bertemu dengan Harley di sana, hal ini menjelaskan bahwa orang yang akan memberikan rencana perampokan selanjutnya yang ada di Palm Beach. Lalu ternyata Harley mencoba untuk meyakinkan Parker untuk tidak melanjutkan aksinya karena dirinya tidak mau dia terluka dan anaknya mati terbunuh. Namun Parker yang bandel tidak mau mendengarkannya. An agreement with someone, terms on both sides have to be on it. If they're not and I allow that, I'm asking. What if you bought a hearse?
Singkat cerita, Parker menghubungi sebuah perusahaan yang memperjualbeli rumah di Palm Beach. Lalu Parker mendapatkan rekan baru yang bernama Leslie yang bekerja di perusahaan tersebut. Call Mr. Parman at the Boca Resort and tell him that I'll call him later. I can't believe you just stole her client. There's nothing wrong with a little stealing now and then. Parker terbang ke Palm Beach untuk bertemu Leslie dan kini namanya berubah menjadi Pahren Hitch. Brandley mengajak untuk berkeliling dan melihat beberapa rumah di sana hingga akhirnya Parker menemukan sebuah rumah kosong yang ternyata rumah tersebut digunakan oleh Melander untuk bersembunyi. Turunnya Parker ke sebuah hotel yang ada di Palm Beach. Sila-sila yang penasaran dengan Parker mencoba mencari data Parker melalui internet dan ternyata dirinya mendapatkan info bahwa Parker tidak pernah menggunakan kartu kredit atau apapun yang menandakan bahwa dia adalah orang kaya. Tak lama kemudian sebuah pesan muncul dari dealer Mazda yang mengatakan bahwa mobil asli akan ditarik karena gagal melakukan pembayaran. Di sini ternyata Leslie sangat tertekan dengan ekonomi dan membuatnya menjadi pemabuk. Singkat cerita, malam pun tiba. Parker datang ke tempat Melander dan ternyata mereka pun semua akan pergi untuk membeli makanan. Setelah mereka pergi, Parker masuk ke rumahnya dan menculai semua senjatanya. Di sisi lain, ternyata pria yang mengejar Claire mendatangi tempat Norte untuk mencari Parker, namun karena tidak mendapatkan informasi, dia pun membunuh Norte dengan sebuah pisau. Kembali kepada Parker, setelah selesai menculai senjata, mereka pun pergi dari sana. Namun ternyata di luar sana Parker menemukan Leslie yang mengikutinya. Leslie yang kesal menyuruhnya untuk mengobrol di kantor Leslie. Sesampainya di sana, Leslie yang sudah pusing dengan kehidupan, dia pun pasrah jika Parker ingin membunuhnya. Namun jika Parker tidak membunuhnya, dia akan membantu apa yang direncanakan oleh Parker. Parker pun menyuruh Leslie untuk membuka pakaiannya. Dia takut jika Leslie menggunakan penyadap. Setelah itu Parker pergi dan mencoba untuk memikirkannya. Esokan harinya Parker Melander bertemu dengan pria tua yang bernama Lionel. Mereka sedang merencanakan sesuatu di sana. Lalu setelah itu Parker menghubungi Leslie yang ternyata dirinya sedang bersama petugas kepolisian yang bernama Roger. Roger yang penasaran pun mengikutinya. Setelah itu Leslie dan Parker bertemu di sebuah kamar kosong dan disinilah menyetujui Leslie bergabung dengannya di sana. We got work to do, Leslie. Here's the deal. They're here for a robbery and they're gonna use... Parker menjelaskan kesepakatannya. Orang yang bernama Melander itu menculai sesuatu darinya dan Melander sedang merencanakan sesuatu dengan 3 orang lainnya. Mereka datang ke Palm Beach untuk merampok dan mereka akan menggunakan rumah kosong itu untuk bersembunyi. Saat semua selesai, jadi ternyata Parker akan membiarkan mereka mencuri. Lalu Parker akan mencurinya dari mereka dan setelah itu Parker akan membunuh mereka semua. Ternyata mereka akan mencuri perhiasan milik PLN dan dia adalah presiden dari Palm Beach. Dan ternyatanya dia lagi sedang melelang $75 koleksi perhiasan. Dan akan dimulai besok malam di tempat yang ditunjukkan oleh Leslie. Ternyata di dalam sana sudah ada Melander dan anak buahnya yang sedang melakukan penyamaran sebagai tukang sound. Di sini juga saya melihat pria tua yang ditemui oleh Melander. Ternyata dia adalah orang dalam yang membantu Melander melancarkan aksinya. Setelah mendapatkan itu, Parker kembali ke hotelnya. Namun tiba-tiba pria yang selama ini mengejarnya muncul dan dia langsung menghajarnya. Hingga akhirnya Parker berhasil membunuh pria tersebut dengan cara menjatuhkannya dari balkon kamar hotelnya. Setelah itu ternyata Roger mendatangi rumah Leslie. Dirinya berniat mencari informasi tentang Parker yang selama ini berhubungan dengannya. Namun di sini Leslie mengaku mengenalnya hanya sebagai klien. Lalu saat itu mereka sedang mengobrol
Leslie menemukan jejak kaki anjing ibunya yang ternyata berlumuran darah. Ia pun mencoba untuk membersihkan jejak itu dan ternyata Parker ada di sana untuk bersembunyi. Leslie yang panik pun segera menyelesaikan obrolan dengan Roger dan menyuruhnya pergi dari sana. Setelah Roger pergi, Parker menyuruh Leslie untuk menghubungi seseorang dan ternyata orang tersebut adalah Claire. Claire datang ke sana untuk mengobati Parker. I thought I was calling somebody to take you to the hospital. Can't do that, Leslie. Would you tell him, please? I can't. You're good at that. Claire. Dan di lain sisi, Melander dan anak buahnya sedang bersiap untuk melakukan perampokan. Singkat cerita, malam pun tiba di sebuah gedung yang sangat mewah. Glenn yang sedang membuka acara, lalu tiba-tiba ada kembang api yang merubah suasana di sana menjadi berantakan. Di lain sisi, Melander ternyata menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran. Sesampainya di sana, mereka mengambil semua perhiasan yang ada di sana. Dan melarikan diri melalui sungai yang ada di sana. Di luar, lagi-lagi Hedwig bertugas untuk mengalihkan perhatian polisi yang ada di sekitar sungai. Dan di sisi lain, ternyata Parker sudah menunggu mereka di tempat persembunyiannya. Dan ternyata Leslie yang Kobe pun mengikuti Parker ke sana. Tak lama kemudian, Melander yang sudah berhasil mencuri kembali ke sana dan ternyata Hedwig menemukan Leslie yang ada di luar. Parker. It's not fucking Parker. You're being paranoid. Bad. He leaked a whole gallon of blood up in that hotel. The news. Yang ada di luar dan menyandranya. Lalu mereka semua menyadari bahwa Parker ada di sana dan Hedwig yang kesal memaksa istri untuk memberitahu di mana Parker berada. Lalu inilah yang terjadi. Dreamed you badly. Fuck you! Shut the fuck up! Shut Parker! Bersembunyi. Setelah berhasil membunuh mereka dan mencuri perhiasan, Parker menyuruh Leslie untuk menyembunyikan perhiasan itu dan setelah 3 bulan Parker akan menyuruh seseorang untuk mengambilnya. Parker pun berjanji bahwa Leslie akan mendapatkan bagian setelah perhiasan itu terjual. Mereka pun berpisah. Singkat cerita, 6 bulan berlalu, ternyata Parker mendatangi Denzinger dan membunuhnya untuk bertujuan agar film ini tidak mempunyai cerita selanjutnya. Dan berakhir sampai di sini. Setelah 1 tahun, ternyata Parker berhasil menjual perhiasan itu dan menepati janjinya kepada Leslie di Palang Beach. Leslie mendapatkan sebuah paket kardus yang berisi banyak uang. Akhirnya dengan uang sebanyak itu, Leslie bisa melanjutkan kehidupannya yang suram. Di lain sisi, Parker ternyata membantu satu keluarga yang berhasil menolongnya di awal cerita. Parker membelikan mereka rumah baru dan memberi sejumlah uang untuk melunasi hutang mereka. Film pun tamat. Ending yang sangat membagongkan.